Iya, kembali ke teman-teman di program Talking Out Loud. Ya, nah, teman-teman, 20 ribu, 20 ribuan. Apa itu 20 ribuan, teman-teman? 20 ribuan adalah jumlah kematian virus corona di Amerika Serikat saja. 20 ribu jumlah kematian virus corona di Amerika Serikat saja. 20 ribu. Mungkin bagi beberapa orang ada. Itu cuma angka. Tapi untuk beberapa orang yang lain itu keluarganya, itu mungkin ayahnya, itu mungkin kakaknya, adiknya, orang tuanya, ibunya. Dan memang satu hal yang paling menyedihkan dari corona ini adalah bicara soal relasi sosial dan dalam bicara soal kematian. Kita menjadi sulit memberikan penghormatan terakhir bagi orang-orang yang telah meninggalkan kita. Bagaimana dengan protokol ketat upacara doa peribadatan kematian dilakukan. Tidak boleh lebih dari 10 orang, bahkan untuk pasien positif hanya sekitar 5 orang. Dan di beberapa negara bahkan ada di Itali, di Prancis ada drive-thru ibadah kematian. Bicara soal kematian, rekan-rekan, memang ini menjadi sesuatu yang memilukan gitu ya. Begitu banyak yang mati, begitu banyak orang meninggalkan kita, tidak punya kesempatan untuk merenung dan meratap begitu, dan pasti akan menjadi sebuah problematika yang besar dalam dinamika hidup kita. Tapi satu hal yang menarik, umat Tuhan, ada seorang penulis lagu, sebenarnya seorang direktur film, pernah mengatakan begini. Iwai Shinji namanya, dia mengatakan begini: we can only hear the stories of the people who survive. We can never hear the stories of those who die. Jadi kita hanya bisa mendengar kisah-kisah, cerita-cerita dari mereka yang selamat. Kita tidak pernah bisa mendengar kisah-kisah dari mereka yang telah mati. Jadi kita hanya bisa mendengar kisah-kisah dari mereka yang selamat, yang hidup. Bicara virus corona, bicara soal yang sembuh banyak, teman-teman, dan itu menjadi sebuah pengharapan bagi kita gitu kan. Dan itu disiarkan begitu. Terus bagaimana dengan mereka yang mati? Bagaimana dengan mereka yang mati meninggalkan kita? Siapa yang menceritakan kisah-kisah mereka? Kehidupan mereka telah berakhir. Tidak ada kisah lagi yang bisa mereka tulis dan lanjutkan. Siapa yang lanjutkan kisah-kisah mereka? Dan saya rasa maksud dari IWS ini mengatakan bahwa yang hidup yang bisa menceritakan kisah adalah bahwa kematian bukan segalanya. Mereka yang mati tetap hidup. Kisah mereka bisa berlanjut. Karena kitalah yang melanjutkan kisah-kisah mereka. Kita yang melanjutkan kenangan-kenangan mereka. Kita yang melanjutkan ajaran mereka. Takutlah soal kematian, tapi janganlah menjadi ketakutan mengenai kematian. Karena firman Tuhan juga mengatakan di 1 Tesalonika 4 ayat 14, dikatakan begini, Tuhan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ketika kita percaya bahwa Yesus telah bangkit, menang, hidup, maka kita juga percaya bahwa yang telah mati pun nanti akan dibangkitkan Allah dan telah dibangkitkan Allah dan telah bersama-sama dengan Dia. Tesalonika memberikan sebuah pernyataan iman kepada jemaat dan kepada kita bahwa percaya dalam kebangkitan Kristus, percaya bahwa yang mati tidak berakhir.
yang mati bangkit bersamanya. Kisah yang mati tidak berakhir, kisah yang mati terus berlanjut. Maka kalau kita bicara dalam perspektif orang percaya pun sebenarnya sama seperti yang si Yuai Shinji katakan, tidak ada akhir dari kematian itu. Kematian itu juga sebenarnya adalah sebuah awal dari pembaruan. Tapi bukan berarti di sini kita mau menyepelekan mengenai hal kematian. Karena dikatakan juga di Tesalonika juga dikatakan di ayat yang ke 17-18 begitu kan, bahwa yang 16 kalau nggak salah, bahwa yang hidup tidak akan yang menyusul yang mati, ya hidup tidak akan menyusul yang mati, dan bagi yang hidup ayat 18 pandangan ini saling kalian menghibur. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Dan saya melihat dalam pengamatan saya, Tesalonika atau surat Tesalonika ini menekankan satu hal yang penting, bahwa ada dimensi lain dari kematian itu dimensi mereka yang ditinggalkan, dimensi mereka yang masih hidup, dimensi mereka yang merasakan kehilangan orang-orang yang dikasihi. Dan Tesalonika mengajak kita untuk saling menghibur di tengah dimensi kehilangan dan kesedihan itu. Yang mati telah bersama dengan Allah, tapi pertanyaannya bagaimana dengan kita yang hidup? Ada satu hal menarik sama Tuhan. Saya punya adik namanya Aviela, panggilannya Ella gitu kan. Adik dalam hal ini benar-benar adik gitu ya. Jadi biarpun usianya baru 5 tahun kalau nggak salah, jadi dia adik saya. Dan dia lahir terlambat memang, agak menantikan juga. Dan cucu terakhir ya paling bontot lah di Papuaran Puirving gitu. Dia tidak pernah banyak berbicara dengan opung. Maksudnya nggak mungkin lah bicara bayi mau ngomong apa mau opung gitu kan. Masa bayi mau ngomong opung kenapa Trump berkuasa, nggak mungkin kan gitu ya. Aviela tidak pernah berbicara banyak dengan opungnya, bahkan dengan opung boronya pun hanya berapa kali digendong gitu kan. Tapi satu hal yang menarik teman-teman, setiap kali dia pergi ke kuburan opungnya, dia akan menjadi pertama kali yang berlari sambil tertawa dan tidak pernah salah. Selalu tepat menemukan di mana kuburan opungnya. Dan kemudian dia akan langsung duduk di samping kuburan opungnya itu. Menarik karena si bayi kita ini Aviela tidak pernah ngobrol bareng dengan opung seperti saya, Jasmine gitu kan. Kami banyak ngobrol dengan opung, merasakan kehilangan begitu hebat ketika opung pergi begitu kan, karena ada pribadi yang hilang dalam pertumbuhan kami begitu. Berbeda dengan Aviela, dia tidak berbicara banyak dengan opung, tapi dia punya kecintaan yang sama seperti kami dalam kita lihat dalam semangatnya untuk berlari menuju kuburan opung. Karena kenapa? Karena ternyata dia menghidupi kenangan opungnya itu. Kami sering menceritakan bagaimana opungnya begitu mengasihi dia, bahkan cenderung memanjakan juga begitu ya. Dan bagaimana dia mendengarkan kisah-kisah tentang opungnya itu, dan memori itu tumbuh, kenangan itu tumbuh dalam dirinya. Kisah itu berlanjut. Opung kami tidak mati. Opung kami kenangannya berlanjut, ajarannya berlanjut dalam hidup kami. Dan saya rasa itu hal yang terpenting kita camkan mengenai kematian itu. Dia bukanlah titik akhir. Dia adalah koma yang memulai paragraf baru atau kisah baru.
dalam kehidupan kita baik mereka yang berpulang kepada Tuhan ataupun kita yang ditinggalkan, kita punya kisah baru, kita punya memori baru yang harus kita hidupi. Umat Tuhan jadi itulah mengenai kematian itu. Iya, kita takut. Biarpun di dalam ketakutan itu kita juga percaya gitu. Karena Tesalonika mengatakan kepada kita bahwa mereka yang percaya akan kebangkitan juga akan merasakan kebangkitan. Tapi bukan berarti mereka yang percaya itu tidak sedih atau tidak takut seperti yang kita bicarakan kemarin. Tetap takut, tetap sedih, dan hal itu manusia. Maka itulah kita harus saling menghibur, saling menguatkan, mengutarakan hal-hal positif kepada sama kita, mengingat memori-memori baik, kenangan-kenangan indah. So, itulah kematian. Dia bukan akhir. Kalau mungkin dibikin simbol, dia koma yang merupakan awal dari kalimat baru dalam setiap hidup kita, baik yang mati, baik pula yang ditinggalkan. Maka sekarang panggilannya adalah bagaimana panggilan kita mau menghidupi kisah-kisah mereka yang telah mendahului kita, mengingat kembali memori-memori indah, cinta yang besar, ajaran yang hebat, yang akhirnya mengingatkan kita bahwa kita tidak sendiri. Mereka tidak berakhir. Mereka yang telah mati telah bersama Kristus dalam kebangkitan, dan kita pun akan bersama-sama dengan Kristus pada kebangkitan nanti. Tetap hidup, tetap berpengharapan, dan tetap merasakan kasihnya. Oke, itu dia Tol episode kedua, ngomong soal kematian. Aduh, terharu juga memanggil momen-momen, jadi merenungkan momen-momen menyedihkan di masa lalu. Hari kedua Tol, begitu kan? Bagaimana dengan hari teman-teman di sana? Bagaimana work from heaven-nya? Apakah sudah menyenangkan? Semoga tidak membosankan di sana, gitu kan? Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya.